Bab 261. Siapa yang saya provokasi? Setelah sarapan, Chen Xuan menemani Han Jingting untuk membawa Xiao Yu ke taman kanak-kanak. Xiao Yu sudah lama tidak menikmati kemewahan diturunkan oleh kedua orang tuanya, dia sangat gembira sehingga dia tidak pernah berhenti berbicara sampai ke sana. Melihat kebahagiaan Xiao Yu sedikit mengangkat suasana hati Han Jingting yang suram. Setelah mengantar Xiao Yu ke sekolah, Han Jingting menawarkan diri untuk membantu di toko mie susu Zen. Kebetulan, ini adalah kunjungan pertama Han Jingting sejak toko mie dibuka di bawah jembatan. Sulit membayangkan bahwa cewek wanita yang dibesarkan dengan hati-hati tanpa mengeluh akan mengambil peran sebagai pelayan, menuangkan minuman, dan membersihkan. Melihat Han Jingting sibuk di toko, Chen Xuan juga merasakan gelombang kepuasan. Dia tiba-tiba merasa bahwa wanita ini akhirnya semakin dekat dengannya. Chen Xuan melangkah keluar dari toko mie dan menelepon. Suara Meng Jinzu langsung terdengar, "Tuan Chen, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Chen Xuan langsung ke intinya, 20 juta yang dimaksudkan untuk istri saya tidak pernah sampai padanya, orang lain telah menggelapkannya. Apa? Digelapkan? Meng Jinzu terkejut. Chen Xuan kemudian menjelaskan secara singkat kepada Meng Jinzu tentang Ding Lijuan yang menggelapkan 20 juta itu. Sepertinya kamu mungkin harus melakukan perjalanan pribadi untuk mendapatkan uangnya kembali. Chen Xuan tahu betul bahwa Ding Lijuan adalah tipe orang yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat, meminta Han Jingting, putrinya sendiri, meminta uang itu seperti seorang intelektual yang mencoba berdebat dengan seorang prajurit, alasan tidak akan berhasil. Dan tidak pantas bagi Chen Xuan, menantu laki-lakinya, untuk meminta uang juga. Setelah beberapa pemikiran, Chen Xuan memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Meng Jinzu. Bagaimanapun, uang itu adalah milik Meng Jinzu, dan baginya untuk meminta kembali uangnya sendiri adalah hal yang wajar. Mendengar cerita Chen Xuan, bahkan Meng Jinzu sangat marah. Menelan uang putri Anda sendiri, orang seperti apa yang membuat Anda seperti itu? Poin kuncinya adalah, dialah, Meng Jinzu, yang telah membayar uang itu, untuk menebus kesalahan putranya sendiri. Jika wanita tua ini mengantongi uang itu, bukankah itu akan menghancurkan putranya sepenuhnya? Meng Jinzu menyatakan, Tuan Chen, yakinlah, saya akan mendapatkan kembali setiap sen. Chen Xuan memperingatkan, bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga istri saya, jadi tolong, pertahankan tingkat kesopanan. Mengerti, Tuan Chen, saya tidak akan bertindak gegabah, jawab Meng Jinzu. Setelah menutup telepon, Meng Jinzu segera menelepon lagi. Tongkat tua, aku punya sesuatu di sini. Bawalah beberapa saudara laki-laki dan ikutlah dengan saya sebentar lagi. Setengah jam kemudian, di kawasan pemukiman Feng Hua. Bibi, saya menyukai jam tangan Rolex baru-baru ini, tapi harganya agak mahal, Ding Liang mengungkapkan ekspresi malu. Ding Lijuan, bagaimanapun, melambaikan tangannya dengan murah hati, apa yang begitu mahal tentang itu? Selama Xiao Liang menyukainya, ayo beli saja. Benarkah? Terima kasih, Bibi. Ding Liang berseri-seri dengan gembira. Dalam beberapa hari terakhir, Ding Liang kadang-kadang memberikan petunjuk seperti itu di depan Ding Lijuan. Tujuannya sederhana, tentu saja, menyedot uang sebanyak yang dia bisa dari Ding Lijuan. Uang yang dimiliki orang lain selalu menjadi milik mereka, tetapi begitu uang itu ada di kantong Anda sendiri, itu menjadi milik Anda. Melihat Ding Liang berencana untuk mendapatkan uang lagi, sedikit ketidaksenangan melintas di wajah Han Bohuen. Namun, dia mendekat dengan senyum paksa, Lijuan, bisakah kamu memberiku 200.000 lagi? Terakhir kali hanya nasib buruk. Saya berencana untuk mencoba keberuntungan saya lagi malam ini. Jangan khawatir, saya pasti akan kembali lagi hari ini. Ding Lijuan melirik Han Bohuen dengan jijik dan berkata dengan kesal, bukankah ini yang selalu kamu katakan? Baik, ini terakhir kalinya. Han Bohuen bersukacita, terima kasih, istri. Hahaha. Hanya dalam beberapa hari, sifat keluarga ini telah berubah total, semua menunjukkan sikap bermalas-malasan dan menunggu kematian, setiap keserakahan dan keinginan mereka diperbesar sepenuhnya. Inilah yang disebut sindrom kekayaan mendadak. Dan Ding Lijuan benar-benar menikmati perasaan mengendalikan keuangan, dengan semua orang berusaha menyenangkannya. Dia memutuskan apakah akan memberikan uang atau tidak berdasarkan keinginannya. Perasaan ini, sangat menggembirakan. Saat Ding Lijuan bersiap untuk pergi bersama Ding Liang untuk membeli jam tangan, sesosok tiba-tiba menghalangi jalan mereka ke pintu. Meng Jinzu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Meng Jinzu mendengus, bagaimana menurutmu? Tentu saja aku di sini untuk mendapatkan uang darimu. Hati Ding Lijuan tenggelam, segera merasakan masalah. Apa maksudmu? Uang apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ding Lijuan berpura-pura tidak tahu. Meng Jinzu mendengus lagi, tidak mengerti, ya. Baiklah, saya akan membantu Anda berdua, mengingat dengan benar hari ini.
Saat dia berbicara, tampar. Meng Jinzu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ding Liang dengan keras. Ding Liang benar-benar terpana oleh pukulan itu. Apa-apaan, aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, mengapa kamu memukulku? Tapi Meng Jinzu punya alasannya sendiri. Dia telah berjanji pada Chen Xuan untuk diukur dalam tindakannya, dan karena Ding Lijuan adalah ibu Han Jingting dan ibu mertua Chen Xuan, tentu saja Meng Jinzu tidak akan berani menyentuhnya secara sembarangan. Tapi Ding Liang berbeda, hanya orang luar, dan mengalahkannya datang tanpa tekanan apapun untuk Meng Jinzu. Ding Lijuan dikejutkan oleh reaksi Meng Jinzu. Di dalam rumah, Han Bowen dan Guo Yueling mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Atas dasar apa kamu memukul seseorang, percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi padamu. Ding Lijuan berteriak. Meng Jinzu mengejek, panggil polisi. Tentu, silakan, saya baru saja kehilangan 20 juta, alangkah baiknya jika polisi membantu saya mencarinya. Begitu Ding Lijuan mendengar ini, dia segera mundur. Jika mereka benar-benar menelepon polisi, kemungkinan besar seluruh keluarga mereka tidak akan bisa lepas dari keterlibatan. Dengan suara malu-malu, Ding Lijuan berkata, itu, kartu bank itu, saya sudah memberikannya kepada Jingting, jika Anda menginginkan uangnya, cari dia, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ding Lijuan tidak peduli dengan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh kata-kata seperti itu bagi Han Jingting, dia hanya ingin mengeluarkan orang-orang ini dari sana secepat mungkin. Meng Jinzu mengutuk dan berkata dengan keras, masih mencoba menipuku, sepertinya aku perlu memberimu pelajaran, untuk menunjukkan padamu bahwa aku tidak mudah dibodohi. Tongkat tua. Aku punya ini, Direktur Meng. Saat dia berbicara, gedebuk. Sebuah tendangan mendarat, dan Ding Liang dikirim terbang langsung ke ruang tamu, jatuh dengan keras ke tanah. Ding Liang sangat sedih sehingga dia hampir menangis. Saya bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun dan saya sudah menerima tamparan dan tendangan. Siapa yang saya provokasi, mengapa saya selalu terluka? Xiao Liang. Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Liang? Ding Lijuan dan Guo Yueling bergegas ke arahnya, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun, sebelum Ding Liang bisa menjawab, Meng Jinzu, diikuti oleh Old Stick, langsung masuk. Pintunya tertutup. Gedebuk. Sebuah belati mengilap ditancapkan ke meja kopi di depan mereka. Old Stick duduk di sofa dengan suara gedebuk, membuat Ding Lijuan dan yang lainnya terlihat galak. Saya memberi Anda kesempatan lagi untuk memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, di mana uangnya? Bab 262. Biarkan orang jahat menggiling orang jahat. Melihat belati berkilau di depan mereka, Ding Lijuan dan Ding Liang sama-sama sangat ketakutan hingga mereka menggigil. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa orang-orang ini berarti bisnis yang serius. Direktur Meng, apa yang kamu lakukan? Jun Chen dan Jingting kami pernah memiliki perasaan satu sama lain, Anda tidak perlu melangkah sejauh ini, bukan? Jangan khawatir. Meskipun Jun Chen sekarang di penjara, saya masih bisa membujuk Jingting untuk menunggunya keluar sebelum menikah. Jadi, tentang mahar 2 juta dolar itu, tidak bisakah begitu saja? Tampar. Sebelum Ding Lijuan selesai berbicara, Meng Jinzu, didorong oleh amarah, menamparkan wajahnya. Kamu benar-benar tahu cara memukul di tempat yang sakit. Jika bukan karena keterlibatan putri Anda di dalam mobil, apakah putra saya akan terlibat dalam kekacauan ini? Ding Liang menutupi wajahnya yang terbakar lagi. Sialan. Ding Lijuan juga dikejutkan oleh reaksi Meng Jinzu. Karena dia tidak melihat keadaan kelumpuhan Meng Junchen yang menyedihkan, dia juga tidak tahu bagaimana tepatnya dia di penjara. Jika dia mengetahui detail ini, dia mungkin tidak akan berani membicarakan perasaan putrinya lagi. Pada titik ini, preman tua itu juga kehilangan kesabaran, melambaikan belati di depan Ding Lijuan dan kelompoknya. Potong omong kosong itu dan keluarkan semua uang bos saya Meng, kalau tidak saya benar-benar tidak akan sopan. Ding Lijuan masih ragu-ragu, dia enggan melepaskan gaya hidupnya yang kaya dengan begitu mudah. Han Bowen tidak bisa menonton lagi, Lijuan, apa yang kamu ragukan? Cepat dan beri mereka uang. Preman itu menjadi tidak sabar, meraih Ding Liang, dan mengarahkan belati itu langsung ke tenggorokannya. Sialan, maukah kamu memberikannya atau tidak? Berhenti, berhenti, aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Ding Lijuan, tidak punya pilihan lain, menyerahkan kartu banknya dengan enggan, tampak seolah-olah itu sama menyakitkannya dengan merenggut nyawanya. Di depan Jingting, Ding Lijuan bisa jadi tidak masuk akal dan kejam, tapi di depan penjahat sungguhan, dia sama penurutnya dengan cucu. Dibutuhkan penjahat untuk mengalahkan yang lain. Meng Jinzu mengambil kartu itu, melirik Ding Lijuan, apakah uangnya masih ada di sana? Inis, it ada di sana. Ding Lijuan jelas kurang percaya diri. Tanpa perlu perintah Meng Jinzu, preman itu meletakkan belati langsung di leher Ding Liang. Sial,
Apakah kamu mencoba membodohiku? Face up, berapa banyak yang tersisa di kartu ini? Berhenti, berhenti, aku akan memberitahumu, masih ada 1 juta yang tersisa di kartu ini. Meng Jinzu tertawa getir dalam kemarahan yang luar biasa, hanya beberapa hari dan 1 juta sudah hilang. Keluarga Anda benar-benar tahu cara membakar uang. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk mengembalikan jutaanku? Ding Lijuan tampak menyedihkan, sejumlah besar uang, bagaimana mungkin kita memiliki sarana untuk mengembalikannya? Selain itu, ketika kami menghabiskan uang itu, tidak ada yang memberitahu kami bahwa kami harus membayarnya kembali. Meng Jinzu tidak percaya dengan kata-kata Ding Lijuan. Sial, kamu menghabiskan uangku dan sekarang kamu memiliki keberanian untuk membenarkannya. Sudah kubilang, jika kamu tidak memuntahkan jutaan itu hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Meng Jinzu menatap preman itu. Preman itu menerima pesan itu, dan tanpa sepatah kata pun, menusukkan belati ke lengan Ding Liang. Ah! Ding Liang berteriak kesakitan saat darah mengalir di lengannya. Xiao Liang! Guo Yueling berteriak. Wajah Ding Lijuan menjadi pucat pasi karena ketakutan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bercanda denganmu di sini? Jika Anda tidak mengembalikan uangnya, tusukan berikutnya tidak akan berhasil, kata preman itu mengancam. Ding Lijuan, ketakutan, segera mengaku, kami punya uang. Kami punya uang untuk membayar kembali. Meng Jinzu menyeringai, seharusnya sudah mengatakannya sebelumnya. Di mana uangnya? Suara Ding Lijuan bergetar, kami tidak punya uang tunai, tetapi ada lebih dari selusin set pakaian di lemari, semuanya belum dibuka. Kami dapat mengembalikannya dengan harga lebih dari 100.000. Dan Ferrari yang diparkir di lantai bawah baru saja dibeli harganya lebih dari 3 juta. Menjualnya juga bisa menghasilkan uang. Meng Jinzu mengangkat alisnya, hanya itu. Ini. Ding Lijuan berpikir sejenak, itu benar, Xiao Liang, bukankah aku memberimu 5 juta untuk berbisnis sebelumnya? Cepat dan keluarkan. Ding Liang mengerumuni dan berkata, Bibi, 5 juta itu. Saya sudah menginvestasikannya ke perusahaan teman, dan saya tidak bisa mendapatkannya kembali sekarang. Ah! Ini. Ding Lijuan memandang Meng Jinzu, Direktur Meng, Anda telah mendengar semuanya, kami benar-benar tidak punya uang tersisa. Meng Jinzu mengabaikannya dan memberi isyarat kepada Lao Gun untuk melanjutkan. Lao Gun menyeringai, tidak masalah, apakah itu hanya kekurangan uang? Saya dapat membantu Anda semua membuatnya. Menghasilkan uang. Bagaimana? Ding Lijuan tidak mengerti. Kamu tidak tahu. Tubuh Anda penuh dengan harta karun. Misalnya, sepasang matamu, bisa dijual seharga 100.000. Dan hati ini, bisa terjual beberapa ratus ribu juga. Benar, dan ginjal-ginjal ini, yang satu bisa dijual seharga beberapa ratus ribu juga, dan bahkan jika kamu memotongnya, kamu tidak akan mati. Bagaimana? Mengapa kalian berempat tidak menyumbangkan 1 ginjal terlebih dahulu? Itu akan mencakup 2 atau 3 juta. Sebenarnya, mari kita mulai denganmu. Saat dia berbicara, Lao Gun mulai melacak punggung bawah Ding Lijuan dengan belatinya. Kaki Ding Lijuan menjadi lemah, dan dia jatuh ke lantai. Di samping, Han Bowen juga menjadi pucat pasi, tubuhnya gemetar. Baru pada saat inilah mereka menyadari beratnya kekacauan yang mereka alami. Orang-orang ini sama sekali tidak memiliki hukum. Xiao Liang, apakah 5 juta itu masih bersamamu atau tidak? Cepat dan keluarkan untuk menyelamatkan bibimu. Ding Lijuan berteriak. Ding Liang menggelengkan kepalanya, uang itu, aku. Saya benar-benar sudah menginvestasikannya, saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Han Bowen tidak tahan lagi, kamu baru mendapatkan uang dari bibimu kemarin sore, dan dalam waktu setengah hari kamu telah menginvestasikannya. Siapa yang coba kamu bodohi? Ding Liang, bibimu dan aku tidak memperlakukanmu dengan buruk, apakah kamu hanya akan melihat kita mati seperti ini? Cepat dan keluarkan uangnya. Han Bowen benar, bahwa 5 juta itu memang masih menjadi milik Ding Liang. Tapi Ding Liang sama sekali tidak mau menyerahkan uang itu kecuali itu benar-benar diperlukan. Bahkan jika itu berarti menggunakan kehidupan Ding Lijuan dan Han Bowen sebagai pengungkit, dia pasti tidak akan menyerah. Paman, di mana saya punya uang, saya benar-benar sudah menginvestasikannya. Ding Liang memilih untuk keras kepala. Lao Gun benar-benar kehilangan kesabarannya, sial, tidak ada uang, bukan begitu. Maka jangan salahkan saya karena tidak bersikap baik. Tahan dia untukku, aku akan mengambil ginjalnya dan mendapatkan uang sekarang juga. Beberapa pria kuat bergegas dan menjatuhkan Ding Lijuan ke tanah. Salahkan keponakanmu tersayang untuk ini. Lao Gun berpura-pura melakukan gerakan menusuk, dan Ding Lijuan berteriak ketakutan, seperti babi yang disembelih, mengira dia sudah selesai. Tepat pada saat itu,
Tunggu sebentar. Di samping, Meng Jinzu tiba-tiba angkat bicara. Apa gunanya bibi? Jika Anda akan memotong, mulailah dengan ibunya sendiri. Mata Laogun berbinar, Meng Bro benar, tahan wanita itu. Orang-orang itu segera melepaskan Ding Lijuan dan malah menembaki Guo Yueling. Guo Yueling tidak menyangka akan tiba-tiba terjebak dalam hal ini dan panik. Tidak, bukan aku yang mengambil uang itu, kenapa mengejarku? Laogun mendengus dingin, tutup mulutmu dan ambillah. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat belatinya, bersiap untuk menikamnya. Xiao Liang, selamatkan ibu. Guo Yueling berteriak. Ding Lijuan merasa tidak berdaya, apa yang bisa dilakukan Xiao Liang untuk menyelamatkan mereka sekarang. Namun, tepat pada saat itu, Ding Liang tiba-tiba angkat bicara, jangan sentuh ibuku. Saya akan memberikan uangnya. Ding Lijuan. Bab 263 Tunawisma. Faktanya, ketika Meng Jinzu tiba, dia sudah menginstruksikan mereka untuk diukur, jadi preman tua itu hanya bermaksud menakut-nakuti mereka sedikit, tanpa berharap untuk benar-benar menakut-nakuti Ding Liang agar tunduk. Mata preman tua itu berbinar, di mana uangnya? Buru-buru, Ding Liang mengeluarkan kartu bank dari orangnya, ada 5 juta di kartu ini. PIN-nya adalah 123.456. Meng Jinzu mengambil kartu bank, bukankah kamu mengatakan bahwa uang itu diinvestasikan dan tidak dapat ditarik? Saya. Ding Liang kehilangan kata-kata. Meng Jinzu melirik Ding Lijuan di sampingnya dan berkata dengan penuh arti, ternyata nyawa seorang ibu memang lebih berharga daripada nyawa seorang bibi, ya. Haha. Ding Liang menundukkan kepalanya, terlalu malu untuk tahu harus berkata apa. Hati Ding Lijuan juga dalam kekacauan. Dia selalu memperlakukan Ding Liang seolah-olah dia adalah miliknya sendiri, lebih merawatnya daripada putri kandungnya. Bagi Ding Lijuan, tampaknya pasti bahwa Ding Liang juga harus menganggapnya lebih tinggi daripada ibu kandungnya, tetapi pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia menipu dirinya sendiri. Dibandingkan dengan ibu kandungnya Guo Yueling, dia masih kurang. Ding Lijuan memandang Meng Jinzu, baiklah, kami telah memberimu semua uang kami bahkan sekarang, kan? Meng Jinzu mendengus dingin, bahkan. Jauh dari itu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Anda tidak dapat mengurangi 1 sen pun dari uang yang Anda hutangkan kepada saya, sama sekali tidak. Mobil itu, jika dijual bekas, akan bagus untuk dijual seharga 2.800.000. Tambahkan kepakaianmu, mari kita bulatkan menjadi 3 juta. Jadi sekarang, kamu masih berhutang padaku setidaknya 2 juta. Ding Lijuan merasa sangat putus asa, tapi kami benar-benar tidak punya uang tersisa. Han Bowen juga tampak menyedihkan, ya, 2 juta, bahkan jika kamu menjual kami tidak akan bernilai sebanyak itu, kan? Selain itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang ekstrim, bukan? Meng Jinzu mencibir, menjualmu pasti tidak akan terlalu berharga, tapi rumahmu pasti berharga. Beri aku rumahnya, dan kita akan menyebutnya persegi, bagaimana menurutmu? Apa? Memberimu rumah? Han Bowen dan Ding Lijuan benar-benar tercengang. Direktur Meng, kami tidak bisa melakukan itu satu-satunya rumah kami, jika kami memberikannya kepada Anda, di mana kami akan tinggal? Meng Jinzu dengan jijik berkata, apa bedanya bagiku di mana kamu tinggal? Tidak mungkin, kami tidak akan memberimu rumah apapun yang terjadi. Sebaiknya kamu membunuhku, aku lebih baik mati daripada memberimu rumah. Seseorang tolong, aku dibunuh. Ding Lijuan membuat keributan di tanah, menangis dan membuat keributan. Taktik ini tidak pernah gagal ketika dia menggunakannya pada Chen Xuan dan Han Jingting, tapi sayangnya, itu sama sekali tidak efektif melawan orang-orang seperti Meng Jinzu dan preman tua. Pembunuhan. Bukankah kamu berteriak terlalu dini? Mengapa aku tidak membunuhmu sekarang, maka jeritanmu tidak akan terlalu dini. Preman tua itu penuh dengan ejekan. Takut kaku, Ding Lijuan dengan cepat menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan suku kata lagi. Ekspresi Meng Jinzu adalah salah satu cemoohan, pembunuhan. Mengapa repot-repot dengan masalah seperti itu? Preman tua, telepon 110 sekarang, laporkan bahwa kartu bank saya, senilai 20 juta, telah dicuri dan lebih dari 5 juta telah dihabiskan dengan curang. Katakan pada polisi untuk datang ke sini dan melakukan penangkapan. Wajah preman tua itu menunjukkan kekaguman, layak menjadi sutradara Meng, sungguh langkah yang brilian. Ding Lijuan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mencuri kartu bank senilai 20 juta dan menghabiskan lebih dari 5 juta. Itu pasti akan menyebabkan hukuman penjara. Poin kuncinya adalah setiap sapuan kartu dapat dilacak, tidak ada cara untuk menyangkalnya. Jangan panggil polisi. Kami akan memberikannya, kami akan memberikan rumah itu padamu. Ding Lijuan harus setuju. Lagi pula, dia tidak lagi punya pilihan lain. Setengah jam kemudian,
akta kepemilikan dan kunci rumah diserahkan kepada Meng Jinsu. Ding Lijuan dan Han Bowen hanya diperbolehkan mengemasi beberapa pakaian untuk diganti, sebelum mereka diusir dari rumah. Izinkan saya memberitahu Anda, mulai hari ini, rumah ini tidak ada hubungannya dengan Anda semua. Jika kamu berani masuk tanpa izin, aku tidak akan melepaskanmu. Meng Jinsu mengguncang kontrak penjualan di wajah mereka dan kemudian pergi bersama rakyatnya. Xiao Liang, apakah kamu baik-baik saja Xiao Liang? Hal pertama yang dilakukan Ding Lijuan adalah merawat luka di lengan Ding Liang. Han Bowen tidak tahan lagi. Pada saat seperti ini, kamu masih mengkhawatirkannya. Jangan lupa, dia hanya melihat kita hampir terbunuh dan tidak mau mengeluarkan uang untuk menyelamatkan kita. Sepertinya aku, bibimu, yang selalu memperlakukanmu dengan baik, bahkan tidak bernilai 5 juta untukmu. Kamu tidak lain adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Han Bowen tidak bisa menahan amarahnya, berteriak pada Ding Liang. Ding Lijuan menamparkan Han Bowen, mengapa kamu begitu galak? Dalam situasi itu, Xiao Liang pasti ketakutan. Bukankah begitu, Xiao Liang? Ding Liang buru-buru mengangguk, memasang ekspresi bersalah. Itu benar, aku memang takut karena akalku. Selain itu, niat saya adalah menyangkal segalanya, mencoba melindungi 5 juta itu untuk semua orang, jadi masa depan kita tidak akan sulit. Jelas egois dan tidak peduli, namun Ding Liang mengubah tindakannya menjadi sesuatu yang tampaknya terhormat hanya dengan beberapa patah kata. Ding Lijuan tergerak setelah mendengar ini, jadi ternyata Xiao Liang punya niat baik. Maaf, aku baru saja menganiaya kamu. Ding Liang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya, tidak apa-apa, selama bibi tahu bahwa aku peduli padanya di dalam hatiku, itu sudah cukup. Saya benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Air mata Ding Lijuan langsung mengalir, membelai lembut kepala Ding Liang, Xiao Liang, kamu telah dianiaya. Han Bowen sangat marah. Wanita ini, dia benar-benar menghitung uang untuk orang yang menjualnya. Cukup dengan aksi ibu dan anak ini. Kita telah kehilangan rumah kita, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ding Lijuan tampak tertekan, sekarang, kita mungkin hanya bisa menyewa tempat tinggal. Sayang sekali kamu, Xiao Liang, harus menderita bersama kami. Ding Liang, bagaimanapun, berbicara dengan agak canggung, bibi, mungkin kita tidak boleh menyewa tempat bersama. Saya berencana untuk memikirkan cara lain. Apa, tidak tinggal bersama kita lagi? Mengapa? Ding Lijuan bertanya, agak kecewa. Sebelum Ding Liang bisa berbicara, Guo Yueling menyela, kenapa lagi? Kami punya rencana untuk mengandalkanmu, tapi sekarang kamu sama buruknya dengan kami, bahkan tanpa tempat di kota. Mengapa kami tetap bersama Anda? Guo Yueling tampak tidak sabar, sangat kontras dengan kelembutan yang dia tunjukkan pada Ding Lijuan ketika Ding punya uang. Ding Lijuan tidak bisa berkata-kata dan malu dengan kata-kata Guo Yueling. Ding Liang masih sopan, bibi, mari kita tidak hidup bersama untuk saat ini, untuk menghindari masalah bagimu. Bagaimana dengan ini, setiap kali Anda menemukan jalan keluar yang lebih baik, kami akan kembali mengandalkan Anda. Dengan itu, Ding Liang dan Guo Yueling berbalik dan pergi. Beberapa hari yang lalu, ketika Han Bowen pergi berjudi, Ding Liang telah mengambil kesempatan untuk menyimpan beberapa chip, dengan total setidaknya 500.000. Sewa tempat tinggal. Lelucon yang luar biasa. Bukankah hotel bintang 5 jauh lebih menarik? Bab 264. Lebih buruk dari kita. Setelah Ding Liang pergi, Ding Lijuan merasakan kehilangan yang kuat untuk beberapa waktu. Han Bowen mengutuk dengan marah, saat dia melihat kami di tempat yang sulit, dia langsung menendang kami ke pinggir jalan. Bayangkan kamu dengan naif memperlakukannya seperti putramu sendiri. Anda harus tahu sekarang, di matanya, Anda tidak lebih dari batu loncatan baginya untuk mendapatkan pijakan di kota. Ketidaksenangan Ding Lijuan langsung muncul, apa yang kamu bicarakan? Xiao Liang sama sekali bukan orang seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu membicarakannya seperti itu. Anda sama sekali tidak mengerti, dia hanya tidak ingin menyeret saya ke bawah. Han Bowen benar-benar akan meledak dengan amarah karena ketidaktahuan Ding Lijuan, berharap dia bisa menendangnya. Dia telah menjualmu, dan kamu masih di sana menghitung uang untuknya. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa itu Ding Liang hanyalah seorang munafik kecil bermuka dua, namun kamu dengan bodohnya disimpan dalam kegelapan olehnya. Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh, Xiao Liang adalah anak yang saya besarkan, sama seperti anak saya sendiri. Bahkan jika dia menipu saya bersedia membiarkannya terjadi. Apa urusanmu? Kamu. Han Bowen terlalu marah untuk berbicara. Butuh beberapa saat sebelum Han Bowen akhirnya berkata, jangan bicarakan ini lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka telah kehilangan rumah mereka dan sekarang bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Ding Lijuan berpikir sejenak, bukankah Jingting sudah menyewa tempat?
Bagaimana kalau kita pergi mencari perlindungan dengannya? Setelah mendengar ini, Han Bowen merasa sangat malu sehingga dia berharap bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Saya tidak memiliki wajah untuk itu. Di masa lalu, demi Ding Liang, orang luar, mereka mengusir Han Jingting, putri mereka sendiri, untuk menyewa tempat tinggal. Sekarang, dengan tidak ada tempat untuk pergi dan Ding Liang tidak mengganggu mereka, mereka harus meminta bantuan putri mereka, yang benar-benar memalukan. Meskipun Ding Lijuan memiliki kulit yang tebal, pada saat ini dia juga merasa agak malu. Tetapi mereka benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang, dan mereka tidak punya banyak uang untuk itu. Selain berpaling ke putri mereka, sepertinya tidak ada pilihan lain. Lupakan saja, aku akan meneleponnya saja. Mungkin dia akan sangat ingin kita pindah. Han Bowen memutar matanya, berpikir dalam hati, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri ini? Tapi Han Bowen masih mendekat, ingin mendengar tanggapan putrinya. Sementara itu, di bawah jembatan di Tokomi. Menjelang tengah hari, itu adalah waktu tersibuk untuk Tokomi, dengan pelanggan memenuhi tempat itu hingga penuh. Semua anggota staf dibanjiri pekerjaan, dan bahkan Han Jingting, yang datang untuk membantu, sepenuhnya tenggelam dalam tugasnya. Tepat pada saat itu, telepon Han Jingting tiba-tiba berdering. Melihat ibunya menelepon, ekspresi Han Jingting berubah secara halus, tetapi dia akhirnya menekan tombol jawab. Halo, Jingting, ini ibu. Di mana kau sekarang? Suara Ding Lijuan sangat lembut. Aku sibuk, ada apa? Sibuk. Bukankah kamu berhenti dari pekerjaanmu? Apa yang mungkin membuat Anda sibuk? Ding Lijuan terkekeh. Dalam tawanya, bahkan ada sedikit ejekan. Han Jingting menjawab dengan dingin, sibuk menyajikan teh dan air, sibuk membersihkan meja dan menyapu lantai. Ding Lijuan terkejut, apakah ini pekerjaan barumu? Anda benar-benar jatuh pada masa-masa sulit, bukan? Han Jingting berpikir mencemooh, ya, jika bukan karena kalian berdua mengantongi 20 juta itu, jika bukan karena kalian mengusirku dari rumah, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah kamu punya yang lain? Jika tidak, saya tutup telepon. Memikirkan ibunya menghabiskan 20 juta itu dengan Ding Liang, sambil menelepon untuk mengejek kehidupannya saat ini, membuat Han Jingting terlalu frustrasi untuk terus berbicara. Saat Han Jingting hendak menutup telepon, dia mendengar Ding Lijuan berkata, jangan tutup telepon dulu, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Jadi, di mana rumah yang kamu sewa? Ibu ingin mengunjungimu. Kunjungi aku. Han Jingting terkejut, aku sudah menyerahkan sewanya. Saya sekarang tinggal di tempat kerja. Han Jingting sekarang membantu Su Suzhen, mengatakan dia tinggal di unit itu juga tidak menjadi masalah. Tinggal di unit. Ding Lijuan merasakan gelombang kekecewaan. Dari sudut pandangnya, mereka yang tinggal di tempat kerja mereka hanya tinggal di semacam asrama komunal. Putrinya tidak hanya harus menyajikan teh dan air, mengelap meja, dan menyapu lantai, tetapi dia juga harus tinggal di asrama. Dengan kondisi seperti itu terlalu menyedihkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengunjungimu ketika aku mendapat kesempatan di masa depan. Karena itu, Ding Lijuan langsung menutup telepon. Melihat panggilan yang terputus, Han Jingting merasa sangat kecewa. Dia sangat jelas mengapa ibunya tidak mau datang begitu dia mendengar dia menginap di unit tersebut. Karena itu memalukan. Di ujung telepon yang lain. Mengapa kamu menutup telepon tanpa bertanya di mana Jingting bekerja sekarang? Han Bowen bertanya dengan tidak puas. Ding Lijuan mendengus, apa yang harus ditanyakan? Menyajikan teh, menuangkan air, menyeka meja, menyapu lantai mungkinkah itu pekerjaan yang layak? Awalnya kupikir kita bisa mengandalkannya, tapi ternyata dia mengalami waktu yang lebih buruk dari kita, sama sekali tidak bisa diandalkan. Kata-kata Ding Lijuan penuh dengan kekecewaan dan penghinaan, membuat hati Han Bowen merasa sangat tidak nyaman. Tidak peduli apa, Jingting tetaplah putri kandung kami. Lijuan, aku sudah lama ingin memberitahumu ini. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu telah berubah total sejak Ding Liang datang ke rumah kami? Kamu lebih menyukai orang luar ini daripada putrimu sendiri. Untuk Ding Liang, Anda bahkan mengusir putri dan cucu perempuan Anda sendiri dari rumah. Sekarang, kamu masih mencemooh Jingting karena tidak kompeten. Jangan lupa, alasan dia kehilangan pekerjaannya dan dikeluarkan dari Han Corporation adalah karena perbuatan Ding Liang. Bagaimana kamu bisa begitu bias terhadap Ding Liang? Apakah Anda benar-benar percaya dia akan merawat Anda di hari tua Anda? Sayangnya, dia tahu lebih baik darimu. Apapun yang Anda lakukan, Anda hanyalah seorang bibi, tidak dekat dengan ibu kandungnya. Han Bowen, sangat marah, mengeluarkan semua kebencian yang telah tertahan di hatinya beberapa hari terakhir ini sekaligus.
Namun kata-katanya menghantam Ding Lijuan di tempat yang paling menyakitkan, wajahnya memerah karena marah. Akhirnya, Ding Lijuan tidak tahan lagi dan menamparkan wajah Han Bowen dengan tamparan. Kau benar-benar memukulku. Han Bowen memegangi wajahnya, tampak tidak percaya. Ding Lijuan mengutuk dengan marah, aku memukulmu karena kamu pantas mendapatkannya karena mencoba membuat perpecahan antara aku dan Xiao Liang. Saya yakin Anda hanya cemburu saya tidak pernah memiliki anak laki-laki sebagus Xiao Liang. Han Bowen kehilangan kata-kata. Tentang apa ini? Baiklah, kamu pikir Ding Liang hebat, kan? Maka Anda bisa tinggal bersama putra baptis Anda, lihat apakah dia akan merawat Anda di masa depan. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa berurusan denganmu lagi. Dengan itu, Han Bowen mengambil kopernya dan langsung keluar dari pintu. Melihat ini, Ding Lijuan panik dan segera mulai berguling-guling di tanah, duduk dengan keras. Aku tidak ingin hidup lagi. Putriku tidak mempedulikanku, dan sekarang bahkan suamiku pun tidak mempedulikanku lagi. Apa gunanya hidup? Aku mungkin juga mati, aku mungkin juga mati. Wah wah wah. Melihat tontonan ini, Han Bowen sangat marah hingga giginya terasa gatal. Terus berakting. Cepat atau lambat, Anda akan menyesalinya. Bab 265. Peluang mengetuk pintu. Di malam hari, Chen Xuan diminta untuk bertemu dengan Meng Jinsu. Tuan Chen, saya sudah mendapatkan kembali 20 juta itu. Ini kartu banknya. Meng Jinsu menyerahkan kartu bank dengan kedua tangan. Selain barang-barang yang bisa dikembalikan, keluarga ibu mertuamu menghabiskan lebih dari 2 juta dari kartu itu, tapi aku sudah mengisi kembali jumlah itu. Selain itu, ini adalah akta properti dari rumah ibu mertuamu, sebagai tanda rasa hormatku kepada Tuan Chen. Saat dia berbicara, Meng Jinsu juga menawarkan akta properti dengan kedua tangan. Akta properti. Chen Xuan tercengang, bagaimana ini bisa sampai di tanganmu? Meng Jinsu kemudian menceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi saat dia mengumpulkan uang tersebut. Setelah mendengarkan akun Meng Jinsu, Chen Xuan tidak bisa menahan senyum masam. Memang, untuk menghadapi seseorang yang tidak masuk akal seperti Ding Lijuan, dibutuhkan seseorang yang kejam seperti Meng Jinsu agar lebih cocok. Kamu melakukannya dengan baik. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengan Guan Hong atas nama Anda dan mencoba mengurangi hukuman penjara putra Anda lebih jauh. Meng Jinsu sangat gembira, sangat tersentuh sehingga dia hampir menangis. Terima kasih, Tuan Chen. Meng Jinsu membungkuk dalam-dalam sebagai rasa terima kasih. Setelah Meng Jinsu pergi, Chen Xuan akan memanggil Han Jingting secara langsung untuk menyerahkan 20 juta dan akta properti kepadanya. Tapi kemudian, Chen Xuan ragu-ragu. Dia mengenal karakter Han Jingting dengan baik, dia mungkin tampak dingin dan jauh, tetapi kenyataannya, dia berhati hangat dan baik hati. Jika dia tahu bahwa Ding Lijuan sekarang diusir dari rumah tanpa tujuan, dia pasti akan mengembalikan rumah itu kepada mereka tanpa berpikir dua kali. Chen Xuan sebenarnya tidak berniat mengambil sesuatu sejauh ini. Bagaimanapun, Ding Lijuan adalah ibu Han Jingting, ibu mertuanya, dan Chen Xuan secara alami tidak dapat membiarkan mereka menjadi tunawisma selamanya. Namun, mereka tetap perlu diberi pelajaran. Mereka telah membuat Han Jingting menjadi tunawisma, terpaksa menyewa tempat tinggal, jadi sekarang giliran mereka untuk mengalami kehidupan seperti itu. Setelah mengamankan kartu bank dan akta properti, Chen Xuan kemudian mengingat sesuatu yang lain. Loh Ani. Chen Xuan sudah berjanji pada Han Jingting bahwa itu dia akan memberinya penjelasan yang memuaskan tentang pernikahan mereka. Dan sekarang, sudah waktunya. Chen Xuan kemudian menelepon Cui Ruyun. Ruyun, aku punya sesuatu yang kuharap bisa kamu bantu. Setelah memberi Cui Ruyun semua instruksi, Chen Xuan memanggil Han Jingting. Pada siang hari, Han Jingting sibuk bekerja di toko mie. Tumbuh dengan segala kebutuhannya terpenuhi, dia tidak pernah melakukan pekerjaan yang kotor dan melelahkan seperti itu, dan itu benar-benar membuatnya lelah. Pada saat ini, Han Jingting keluar setelah mandi, berencana untuk menonton TV bersama Xiao Yu dan menghabiskan waktu ibu anak yang telah lama dirindukan. Tapi saat itu, telepon Han Jingting tiba-tiba berdering. Melihat Chen Xuan yang menelepon, Han Jingting segera menekan tombol jawab. Halo, mengapa kamu tidak pulang selarut ini? Jika sebelumnya, Han Jingting pasti akan meminta penjelasan atau hanya menjaga jarak. Tetapi pada saat ini, suaranya hanya berisi sedikit celaan dan harapan yang sulit dideteksi. Apa yang dikatakan Chen Xuan selanjutnya, bagaimanapun, benar-benar mengejutkan Han Jingting. Jingting, bisakah kamu datang ke kamar 906 di Hotel Rose nanti? Apa? Han Jingting mengira dia salah dengar. Pria ini, sebenarnya mengundangnya ke hotel. Bahkan Han Jingting, betapapun naifnya dia, sudah mengerti apa yang disiratkan orang lain. Lagi pula,
dengan hujan ringan dan susu Zen di rumah, segalanya menjadi tidak nyaman. Hanya memikirkan urusan yang berantakan itu membuat wajah cantik Han Jingting langsung terasa panas dan memerah. Faktanya, selama beberapa hari terakhir, dia telah melihat sisi berbeda dari Chen Xuan. Pria yang bertanggung jawab seperti itu telah menyebabkan perubahan hati dalam sikapnya yang dulu dingin. Dia telah mempertimbangkan, memanfaatkan kesempatan saat ini untuk meringankan hubungan di antara mereka, dan mungkin, bahkan melangkah lebih jauh. Tetapi yang mengejutkannya, Chen Xuan benar-benar mengambil inisiatif dan mengajukan permintaan seperti itu sebelum dia melakukannya. Ini, pada gilirannya, membuat Han Jingting merasa seperti sedang diintimidasi. Chen Xuan, kamu jangan berpikir bahwa hanya karena saya tinggal di rumah Anda dapat mengambil kesempatan untuk mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal ini. Jika Anda berani melakukan ini lagi, percaya atau tidak, saya akan pindah dan tinggal di tempat lain besok. Suara Han Jingting membawa sedikit kemarahan yang dipermalukan. Chen Xuan benar-benar bingung, tidak segera mengerti mengapa dia berbicara tentang pindah lagi. Setelah memikirkannya dengan cermat, Chen Xuan akhirnya mengerti arti di balik kata-kata Han Jingting. Chen Xuan tidak bisa menahan senyum masam. Jingting, kamu salah paham, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kamu datang untuk melihat sesuatu, tolong jangan salah paham. Ah, begitukah? Han Jingting kehilangan kata-kata. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Memikirkan reaksinya yang berlebihan barusan, Han Jingting merasa sangat malu sehingga dia berharap bisa merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi. Kalau begitu oke, aku akan datang nanti. Setelah mengatakan ini dengan tergesa-gesa, Han Jingting dengan cepat menutup telepon. Baru kemudian dia menyadari bahwa pipinya terasa panas, dan melihat ke cermin, bahkan telinganya memerah karena malu. Han Jingting, kapan kamu akan tetap tenang? Han Jingting kemudian meminta Susu Zen untuk merawat hujan kecil itu dengan baik, dan dia langsung pergi ke Hotel Rose. Sementara itu, di Rose Bar, Chen Xuan menyesap alkohol, lalu langsung menelepon Lo Ani. Pada saat itu, di sebuah kamar di Imperial Capital Grand Hotel, Lo Ani sedang berbaring di tempat tidur besar sambil menonton TV, benar-benar bosan. Setelah rencana terakhirnya tentang Chen Xuan gagal, dia telah tinggal di ruangan ini sepanjang hari. Lo Ani tidak sabar untuk merebut hati Chen Xuan dan menjadi Nyonya Chen yang dihormati di kota Huai, menjalani kehidupan masyarakat kelas atas yang sebenarnya. Golden Finger Studio telah berjanji untuk membantunya dengan rencana aksi kedua, tetapi hari-hari telah berlalu tanpa kabar, yang mengecewakan Lo Ani. Saat itu, telepon Lo Ani tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat itu adalah nama Chen Xuan, dia hampir melompat dari tempat tidur dengan kegirangan. Orang-orang dari Golden Finger Studio telah menyuruhnya untuk tidak menghubungi Chen Xuan beberapa hari terakhir ini, jadi dia tidak meneleponnya. Sekarang, Chen Xuan sebenarnya adalah orang yang memanggilnya, dan ini membuat Lo Ani merasakan peluang. Terlepas dari kegembiraannya, Lo Ani tetap menenangkan diri untuk menjawab panggilan tersebut. Halo, Chen Xuan, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Ada latar belakang yang bising di ujung telepon yang lain, dan butuh beberapa saat agar suara Chen Xuan yang teredam terdengar. Apakah seseorang benar-benar ingin menerima telepon saya? Saya pikir semua orang melihat saya sebagai sampah, seperti yang dilakukan Han Jingting. Mata Lo Ani menjadi cerah. Apakah Tuan Chen jelas mabuk? Mungkinkah kesempatan itu datang kepadanya dengan sendirinya? Bab 266 Permainan yang bagus. Hati Lo Ani meledak dengan ekstasi, tetapi dia dengan sengaja menampilkan kesan penting di permukaan. Chen Xuan, apa yang kamu lakukan? Apa kau mabuk? Lo Ani ingin menguji air. Mabuk? Bagaimana mungkin aku bisa mabuk? Izinkan saya memberitahu Anda, semua orang di dunia ini mabuk, hanya saya yang sadar. Mereka semua mengira aku bukan apa-apa, tapi mereka tidak tahu betapa hebatnya aku sebenarnya. Saya Tuan Chen. Tuan Chen dari kota Huai. Bahkan Dewa Perang Zeng adalah muridku. Apakah kamu tahu betapa kayanya aku? Saya sudah bernilai 100 miliar. Hahaha, idiot. Sekelompok idiot. Hahaha. Mendengarkan ocehan mabuk Chen Xuan di ujung telepon yang lain, Lo Ani merasa sangat sombong. Jelas bahwa Chen Xuan memang mabuk hari ini, dan dia sangat mabuk sehingga dia bahkan mulai mengungkapkan identitasnya sendiri sebagai Tuan Chen. Apalagi, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah dia benar-benar bernilai 100 miliar sekarang? 100 miliar. Memikirkan bagaimana dia bisa dengan bebas mengendalikan semua uang itu setelah berkumpul dengannya, Lo Ani sangat senang. Chen Xuan, di mana kamu sekarang? Bagaimana kalau aku mencarimu? Suasana hati saya juga sedang tidak baik, mari kita minum-minum bersama, saran Lo Ani sambil ragu. Minum? Tentu.
Saya hanya khawatir tidak memiliki siapapun untuk diajak minum. Saya sedang berada di Rose Bar sekarang. Jika Anda tidak takut mabuk di bawah meja oleh saya, datanglah. Dengan itu, Chen Xuan langsung menutup telepon. Melihat telepon yang terputus, senyum puas muncul di bibir Lo Ani. Tuan Chen, malam ini, kamu milikku. Lo Ani segera memutar nomor untuk Golden Finger Studio. 20 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan Rose Bar, dan sesosok cantik keluar dari mobil itu adalah Lo Ani. Pada saat ini, Lo Ani telah merias wajahnya yang halus, dan dia mengenakan gaun mini ketat berwarna hitam tembus pandang, dengan sempurna menampilkan sosoknya yang meledak-ledak. Terutama di dalam garis leher V yang menjuntai, gundukan yang bergelombang dan indah sangat menarik perhatian, sangat indah. Harus dikatakan, Lo Ani memang punya alasan sendiri untuk bangga, dengan penampilan dan sosoknya yang dengan mudah menaungi sebagian besar wanita lain, benar-benar cantik. Saat Lo Ani masuk ke bar, tatapan pria yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju padanya. Mata mereka dengan cermat mengamati sosok mengesankan Lo Ani, dipenuhi dengan keserakahan. Adapun tatapan hangat para pria itu, Lo Ani cukup senang, melihat mereka sebagai bukti pesonanya. Namun, tujuannya untuk malam ini sudah jelas, dan itu bukan pada salah satu dari orang-orang sampah ini. Tatapan Lo Ani menyapu dan dengan cepat tertuju pada sosok di bar. Senyum malu-malu muncul di bibir Lo Ani saat dia berjalan menuju sosok itu. Chen Xuan sedang minum dengan cemberut sendirian ketika tiba-tiba angin sepoi-sepoi yang harum bertiup, dan sesosok yang menakjubkan duduk di sampingnya. Chen Xuan menoleh dan pertama kali melihat sekilas belahan dada yang lembut. Kemudian, melihat ke atas, dia melihat wajah Lo Ani yang tersenyum. Kamu benar-benar di luar kendali sekarang, kan? Begadang dan tidak pulang, malah merajuk di bar sendirian. Chen Xuan tersenyum. Aku sudah bercerai sekarang. Siapa yang bisa mengendalikan saya? Sedangkan untuk Anda benar-benar tidak takut dilahap oleh saya, berani datang. Bibir Lo Ani meringkuk menjadi senyuman menggoda, penuh pesona. Denganmu, aku bisa berbaring di sana menunggumu, tapi apakah kamu berani melahapku? Lo Ani sengaja menggoda. Chen Xuan tertawa hehe, tidak setuju atau tidak setuju. Chen Xuan mengangkat gelasnya, karena kamu di sini, minumlah lagi bersamaku. Lo Ani tersenyum menawan, minum. Bawa terus, siapa yang takut? Kemudian, Lo Ani mulai minum satu gelas demi satu dengan Chen Xuan. Sudah memiliki toleransi yang cukup, dan dengan Chen Xuan mabuk sampai 7 atau 8 poin sebelumnya, hanya beberapa minuman kemudian, dia sudah sangat mabuk sehingga dia berbaring di bar tidak bisa bangun. Chen Xuan. Bagaimana kabarmu, Chen Xuan? Lo Ani memanggil dengan ragu-ragu, dengan sengaja menekan tubuhnya ke tubuh Chen Xuan. Chen Xuan, katakan sesuatu, Chen Xuan. Lo Ani mulai menjadi lebih berani. Dia meraih lengan Chen Xuan dan melilitkannya di pinggangnya. Chen Xuan, kamu mabuk. Aku akan membantumu kembali. Lo Ani sendiri mulai merasa agak demam. Berjuang untuk mendukung Chen Xuan, dia berusaha membantunya berdiri, tapi sayangnya, dia tidak bisa menahan berat badannya. Hampir tidak mereka berdua berdiri ketika Chen Xuan jatuh ke lantai. Lo Ani juga jatuh sedemikian rupa sehingga dia berakhir di pelukan Chen Xuan. Faktanya, kejatuhan Lo Ani disengaja, karena dia ingin memastikan apakah Chen Xuan benar-benar mabuk. Sekarang, melihat Chen Xuan jatuh ke lantai tanpa berusaha menghindarinya, benar-benar terbuang seperti genangan lumpur, Lo Ani akhirnya yakin bahwa Chen Xuan benar-benar mabuk. Tidak lagi berpura-pura, Lo Ani melambaikan tangannya, dan kedua pekerja dari Golden Finger Studio yang bersembunyi di dekatnya segera bergegas mendekat. Mereka menopang Chen Xuan yang tidak sadarkan diri dan hendak membawanya pergi dari bar. Tapi saat itu, ketika tatapan Lo Ani tertuju pada sosok di pintu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Cui Ruyun. Lo Ani ingat dengan jelas bahwa karena penampilan wanita inilah rencananya menjadi kacau terakhir kali. Kali ini, Lo Ani bertekad untuk tidak membiarkan sejarah terulang kembali. Seseorang di pintu tidak bisa keluar, bantu dia naik ke hotel di lantai atas. Di atas Rose Bar adalah Rose Hotel, dimaksudkan untuk melayani mereka yang minum terlalu banyak di bar pada waktu tertentu. Selain itu, ada lorong internal dari bar yang langsung menuju ke Rose Hotel di lantai atas. Bagi Lo Ani saat ini, sepertinya itu satu-satunya pilihannya. Lagi pula, dia ada di sini hanya untuk mendapatkan Tuan Chen hari ini. Di mana tidak masalah, bukan? Kedua pekerja, mengikuti perintah Lo Ani, dengan cepat mendukung Chen Xuan dan menggunakan lorong internal bar untuk mencapai Rose Hotel. Ambilkan aku kamar. Lo Ani segera berkata ke resepsionis hotel. Resepsionis hotel melirik Lo Ani, mengkonfirmasi identitasnya, lalu berkata, apakah kamar 908 baik-baik saja? Lo Ani mengambil kunci kamar dan langsung naik ke atas bersama Chen Xuan. Begitu dia berada di lantai atas,
Chen Xuan mulai mengoceh sambil mabuk, Han Jingting. Aku membencimu, Han Jingting. Teriakan itu bergema di sepanjang koridor. Sementara itu, di kamar 908, Han Jingting telah tiba 20 menit lebih awal sesuai pengaturan, tetapi dia tidak melihat jejak Chen Xuan. Saat dia hendak pergi, dia mendengar omelan Chen Xuan dari luar pintu. Dan yang mengejutkannya, ada juga suara seorang wanita yang begitu familiar hingga terdengar seperti sahabatnya, Lo Ani. Han Jingting bingung. Apa yang sedang dilakukan Chen Xuan? Bab 267. Pengkhianatan sahabat. Pada saat ini, suara-suara dari luar pintu semakin dekat, dan Han Jingting semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, tepat sebelum Chen Xuan masuk, Han Jingting buru-buru bersembunyi di dalam lemari. Dan saat berikutnya setelah Han Jingting menyembunyikan dirinya, pintu terbuka, dan Chen Xuan yang mabuk dibawa oleh dua anggota staf. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Lo Ani mendesak. Di wajah mereka, kedua anggota staf mengungkapkan seringai penuh arti, Nona Lo, kalau begitu kita akan pergi dulu. Kami harap Anda berhasil mendaratkannya hari ini. Hahaha. Begitu kedua pria itu pergi, tatapan Lo Ani tertuju pada Chen Xuan yang terbaring di tempat tidur besar, dan matanya langsung mulai membara. Tuan Chen, aku datang untuk menaklukkanmu. Lo Ani, dengan sepatu hak tingginya, berjalan selangkah demi selangkah menuju Chen Xuan, wajahnya dipenuhi senyum menggoda. Seluruh pemandangan ini terbentang di depan mata Han Jingting. Segudang keraguan memenuhi hati Han Jingting. Mengapa sahabatnya bersama Chen Xuan? Dan sekarang, apa sebenarnya yang dia rencanakan dengan membawa Chen Xuan yang mabuk ke kamar hotel? Pada saat ini, Lo Ani sudah sampai di samping tempat tidur. Dengan lutut ditekan ke tempat tidur, tubuh bagian atasnya melayang di atas Chen Xuan. Sosoknya yang bangga sekarang dipajang sepenuhnya untuk dilihat Chen Xuan. Han Jingting, mengapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Chen Xuan yang mabuk bergumam dalam keadaan pingsan. Senyum penuh kemenangan dan memikat muncul di bibir Lo Ani, sepertinya dia telah salah mengira dia sebagai Han Jingting. Meski merasa sedikit kecewa, ini juga bagus. Dengan identitas Han Jingting sebagai kedok, itu akan membuat tindakannya jauh lebih mudah. Jadi Lo Ani mengikuti kata-kata Chen Xuan, berkata, maaf, Chen Xuan, saya salah sebelumnya. Seharusnya aku tidak bersikap dingin padamu. Yakinlah, mulai sekarang, aku akan menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Kami akan menjadi suami dan istri sejati, seperti yang Anda harapkan. Bas. Tersembunyi di dalam lemari, kepala Han Jingting berdengung saat mendengar kata-kata ini, dan dia hampir pingsan. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa sahabatnya, yang selalu dianggap sedekat saudara perempuannya, akan mengatakan hal-hal seperti itu kepada suaminya sendiri. Bukankah Lo Ani selalu memandang rendah Chen Xuan? Bukankah dia selalu menganggap Chen Xuan sebagai barang sia-sia yang tidak berguna? Mengapa dia sekarang secara aktif merayu Chen Xuan? Ilusi. Han Jingting hanya bisa percaya bahwa itu semua ini adalah ilusi. Pada saat ini, ilusi berlanjut. Tubuh Lo Ani sedikit tenggelam, dan bibir merahnya langsung bergerak untuk mencium bibir Chen Xuan. Han Jingting merasakan sensasi tersedak dan berharap dia bisa melompat keluar dari lemari untuk menghentikan semuanya. Untungnya, sebelum bibir Lo Ani mendarat, Chen Xuan mendorongnya menjauh. Menjauh dariku. Saya. Aku tidak pernah mengkhianatimu, kaulah yang mengkhianatiku. Mengapa kamu pergi ke Huangdu Grand Hotel hari itu? Mengapa kamu pergi dengan Meng Junchen? Kamu wanita kotor. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Chen Xuan mengayunkan lengannya, menyerang Lo Ani dengan kemarahannya yang mabuk. Dalam keadaan ini, Lo Ani tidak menemukan kesempatan untuk melanjutkan. Di luar pilihan, dia hanya bisa terus memainkan peran Han Jingting, menghiburnya. Chen Xuan, kamu salah paham, tidak ada yang terjadi antara Meng Junchen dan aku hari itu, kami kebetulan bertemu. Saya pergi ke Huangdu Grand Hotel hanya untuk menemukan Lo Ani. Tersembunyi di lemari pakaian, Han Jingting sudah terbelalak kaget. Bagaimana mungkin Lo Ani tahu bahwa dia kebetulan bertemu dengan Meng Junchen hari itu? Dia kemudian ingat kata-kata yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya. Dia telah mengatakan bahwa Lo Ani tidak berguna, dan bahwa alasan dia bertemu dengan Meng Junchen di hotel hari itu semuanya diatur oleh Lo Ani. Saat itu, Han Jingting sama sekali tidak mempercayai kata-kata Chen Xuan, mengira Lo Ani, sebagai pacar terbaiknya, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi saat ini, Han Jingting akhirnya mempercayainya. Mendengar penjelasan Lo Ani, sikap Chen Xuan akhirnya sedikit melunak. Jingting, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Apakah benar-benar tidak ada apa-apa antara kamu dan Meng Junchen? Lo Ani mengangguk serius, itu benar, kita benar-benar tidak bersalah. Chen Xuan,
Selalu kaulah yang paling kucintai, bagaimana mungkin aku bisa memberikan tubuhku kepada orang lain? Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa memiliki tubuhku adalah kamu. Jingting. Emosi Chen Xuan juga menjadi kuat. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi ambigu. Chen Xuan. Saat Lo Ani berbicara, dadanya yang bangga sudah menempel di dada Chen Xuan. Pada saat yang sama, bibir merahnya sekali lagi bergerak ke arah bibir Chen Xuan untuk menciumnya. Di dalam lemari, Han Jingting benar-benar terengah-engah, dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pacar terbaiknya akan menjalin hubungan dengan suaminya sendiri tepat di depan matanya. Ini sederhana. Han Jingting sangat marah, berharap dia bisa membuka pintu lemari dan dengan marah mencaci maki pasangan yang tak tahu malu itu. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat bibir merah Lo Ani hendak menyentuh bibir Chen Xuan, tamparan keras. Tamparan keras menghantam wajah Lo Ani, membuatnya jatuh dari tempat tidur. Lo Ani tercengang untuk waktu yang lama dan hanya dengan susah payah dia bangkit dari tanah. Chen Xuan, untuk apa kamu menjadi gila? Namun, ketika Lo Ani dengan jelas melihat wajah Chen Xuan pada saat itu, dia tercengang. Mata Chen Xuan jernih, bibirnya melengkung sambil tersenyum, tidak ada tanda-tanda mabuk, dia benar-benar sadar. Kamu baru saja berpura-pura mabuk. Lo Ani tidak percaya. Chen Xuan tersenyum puas, itu benar, bagaimana lagi aku bisa memikatmu ke dalam perangkapku. Wajah Lo Ani dipenuhi amarah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Tapi kemudian, Lo Ani mencibir dengan dingin, bahkan jika kamu melakukan semua ini, apa bedanya? Jangan lupa, aku pacar terbaik Han Jingting. Kami sudah saling kenal selama hampir 10 tahun, saya jamin, bahkan jika Anda memberitahu Han Jingting tentang kejadian hari ini, dia tidak akan pernah mempercayai Anda. Wanita bodoh itu ditakdirkan untuk lebih mempercayai kata-kataku. Lo Ani sangat percaya diri, merasa semuanya berada di bawah kendalinya. Chen Xuan, bagaimanapun, mendengus dingin, benarkah? Apakah kamu begitu percaya diri? Mengapa kita tidak membiarkan Jingting memutuskan siapa yang lebih dia percayai? Lo Ani berhenti sejenak, tidak langsung mengerti. Dan saat itu, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema. Lo Ani, kamu benar-benar telah menghancurkan hatiku. Lemari terbuka, dan Han Jingting yang geram keluar. Lo Ani benar-benar tercengang, Jingting. Bagaimana kau bisa berada di sini? Bab 268. Identitas sejati suamimu. Lo Ani tidak pernah bermimpi bahwa Han Jingting telah berada di ruangan ini selama ini. Jadi, semua yang aku katakan dan lakukan barusan tertangkap basah olehnya. Wajah Han Jingting menjadi sedingin es, untungnya, aku ada di sini. Kalau tidak, bagaimana saya tahu cara sahabat saya menikam saya dari belakang dan tanpa malu-malu menggoda suami saya? Lo Ani mulai panik, Jingting, dengarkan aku, biar aku jelaskan, bukan itu yang kamu pikirkan, aku. Saya baru saja mabuk, sejujurnya saya tidak tahu mengapa saya melakukan hal-hal itu. Itu benar, sekarang aku tahu, pasti Chen Xuan terkutuk yang membius minumanku, itu sebabnya aku tidak bisa mengendalikan diriku. Itu pasti. Lo Ani dengan putus asa berusaha mengelak dari tanggung jawab, tetapi, sayangnya, semua penjelasannya sekarang tampak terlalu lemah. Terakhir kali kamu menuduh Chen Xuan mengintipmu saat kamu mandi, apakah itu juga tuduhan palsu? Han Jingting bertanya padanya dengan suara dingin. Chen Xuan tercengang, sepertinya Lo Ani tidak menahan diri untuk menjebaknya dengan berbagai tuduhan palsu di masa lalu. Lo Ani juga terkejut dalam keheningan, Jingting, apakah kamu benar-benar tidak mempercayaiku sama sekali lagi? Han Jingting mendengus, dulu aku percaya apapun yang kamu katakan, tapi bagaimana denganmu? Inikah caramu membalasku? Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah foto-foto Chen Xuan dan Zheng Qingsui di dalam mobil itu asli atau tidak? Chen Xuan terkejut, foto apa? Han Jingting ragu-ragu sejenak, lalu mengungkapkan kejadian foto-foto yang menunjukkan dia dalam posisi berkompromi dengan Zheng Qingsui di dalam mobil. Chen Xuan benar-benar terkejut. Dia benar-benar meremehkan Lo Ani, untuk mencapai tujuannya, dia rela tunduk pada apapun. Tapi Lo Ani dengan keras kepala membalas, hal tentang foto-foto itu benar, percaya atau tidak. Lo Ani sangat menyadari bahwa dia sekarang tidak mungkin mendaratkan Chen Xuan sebagai ikan besarnya, tetapi meskipun demikian, dia tidak mau mengakui hal-hal ini. Apa yang tidak bisa dia miliki, dia akan memastikan tidak ada orang lain yang bisa memilikinya juga. Dia bertekad untuk menghancurkan pernikahan antara Chen Xuan dan Han Jingting. Selama dia tidak mengakuinya, tidak akan pernah ada kepercayaan mutlak di antara mereka. Pernikahan mereka akan selalu diganggu oleh butiran pasir di mata, duri di daging, tulang ikan tersangkut di tenggorokan, dan mereka tidak akan pernah memiliki kepercayaan sejati. Dan memang,
Seperti yang dipikirkan Lo Ani, meskipun Han Jingting hampir bisa memastikan bahwa perselingkuhan antara Chen Xuan dan Zheng Qingsui adalah rekayasa oleh Lo Ani. Tapi selama dia tidak mendapatkan pengakuan Lo Ani, hatinya tidak akan pernah bisa melewati rintangan ini. Chen Xuan secara alami mulai memahami pola pikir Lo Ani, dia telah memutuskan untuk menyangkal segalanya sampai akhir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu dengan tidak mengakuinya, aku tidak akan punya cara untuk berurusan denganmu? Lo Ani mengejek, bagaimana saya bisa mengakui sesuatu yang belum saya lakukan? Chen Xuan mengangguk, baiklah, karena seperti ini, maka saya akan membiarkan Anda bertemu dengan beberapa teman. Chen Xuan segera menelepon, bahwa mereka masuk. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria kekar mendorong dua orang ke dalam ruangan. Han Jingting mengenali mereka sekilas sebagai orang-orang yang telah membantu Lo Ani untuk mendukung Chen Xuan ke dalam ruangan sebelumnya. Kedua orang dari Golden Finger Studio ini dipukuli habis-habisan, wajah mereka memar dan babak belur. Faktanya, Chen Xuan telah meminta bantuan Cui Ruyun dengan masalah hari ini sejak awal. Dia telah secara khusus menginstruksikan Cui Ruyun untuk memblokir pelarian Lo Ani dan mengantarnya ke Hotel Rose, dan kemudian dengan sengaja mengatur agar Lo Ani tinggal di kamar 908. Kedua orang dari Golden Finger Studio ini baru saja turun ke bawah dan langsung dikendalikan oleh anak buah Cui Ruyun, semuanya untuk mengarahkan jari ke Lo Ani. Lo Ani menjadi tegang saat melihat mereka berdua. Ekspresi Cui Ruyun dingin, Lo Ani, kedua orang ini seharusnya sudah tidak asing lagi bagimu, kan? Mereka sudah mengakui bahwa mereka adalah karyawan Golden Finger Studio. Dan Anda adalah klien VIP mereka. Chen Xuan, Lo Ani, apa yang harus kamu katakan sekarang? Lo Ani terus keras kepala, jari emas apa? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Chen Xuan memandang kedua karyawan itu, berkata dengan penuh arti, dia bilang dia belum pernah mendengar tentang kalian. Anda tidak akan berbohong, bukan? Mereka berdua menggigil ketakutan, setelah mengalami metode pihak lain dan menyadari bahwa itu mereka telah menendang pelat besi, mereka tidak berani menyembunyikan apapun. Pembohong adalah dia. Namanya Lo Ani, dan dia jelas klien kami. Saya memiliki kontrak di sini sebagai bukti. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan membawa foto kontraknya, yang memang bertuliskan nama Lo Ani. Tugas utamanya bagi kami di Golden Finger adalah membantunya menyabotase pernikahan Tuan Chen Xuan dengan Nona Han Jingting. Pada saat yang sama, mereka juga meminta kami membantunya memenangkan Tuan Chen Xuan. Untuk mencapai tujuan ini, kami secara khusus menggunakan ponsel yang identik dengan milik Nona Han dan mengatur pertemuan kebetulan di hotel antara Nona Chen dan Meng Junchen untuk menyebabkan kesalahpahaman Tuan Chen Xuan. Kami juga diam-diam menyalin kunci mobil Tuan Chen Xuan dan meletakkan kondom di mobil Tuan Chen Xuan untuk menyesatkan Nona Han. Adapun foto-foto Tuan Chen Xuan dan Zheng Qingsui yang akrab di dalam mobil, itu sebenarnya dibuat oleh komputer oleh kami. Lo Ani, bukankah kamu mengatakan bahwa foto-foto ini diambil oleh teman sekelas bernama Zhongling? Nona Han, jika kamu tidak percaya, kamu bisa menelepon Zhongling dan bertanya. Kedua orang dari Golden Finger Studio ini, dalam keinginan mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri, menumpahkan segalanya. Lo Ani sangat marah, beraninya kamu melanggar kontrak. Bukankah kamu bilang kamu akan merahasiakan klienmu? Mengapa mengkhianati saya? Tapi mereka menantang, persetan dengan kontraknya, jika kami tahu sebelumnya bahwa Anda telah mengacaukan orang yang merepotkan seperti itu, kami tidak akan menerima pesanan Anda tidak peduli berapa banyak uang yang Anda tawarkan. Kamu. Lo Ani sangat marah hingga wajahnya memerah cerah. Dan setelah mendengar apa yang diceritakan kedua pria itu, Han Jingting merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia tidak percaya bahwa fakta-fakta yang tidak pernah dia ragukan ini sebenarnya adalah konspirasi yang sengaja dibuat-buat di belakangnya. Dan orang yang mengatur semua ini adalah sahabatnya. Han Jingting berada di ambang kehancuran, mencengkeram lengan Lo Ani dengan kuat. Aku memperlakukanmu sebagai sahabatku, kakak terdekatku. Tapi kamu benar-benar melakukan ini padaku. Lo Ani, apa salahku? Dengan cara apa aku mengecewakanmu, mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa? Han Jingting diliputi emosi, air mata mengalir di wajahnya. Lo Ani tertawa terbahak-bahak, kenapa? Karena kamu naif, bukan? Apa? Han Jingting tidak percaya. Kemudian Lo Ani melanjutkan, menurutmu mengapa aku ingin mencuri suamimu? Jika suamimu benar-benar pecundang yang tidak berguna, apakah menurutmu aku, Lo Ani, akan memperhatikannya? Han Jingting bingung, apa maksudmu sebenarnya? Lo Ani menatap Chen Xuan, wajahnya penuh kemenangan, kamu belum tahu, kan? Suamimu Chen Xuan, dia sebenarnya. Bab 269. Tampilan kakak perempuan Yun. Pada titik ini, Lo Ani tidak berniat untuk terus menyembunyikan kebenaran dan hendak mengungkapkan identitas Chen Xuan.
Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata itu, tampar. Cui Ruyun mengangkat tangannya dan memberikan tamparan di wajah Lo Ani, menjatuhkannya ke tanah. Bukankah aku memperingatkanmu terakhir kali untuk tidak membuat masalah di wilayahku? Anda masih berani mencari masalah dengan Chen Xuan, benar-benar menganggap kata-kata saya tidak lain adalah angin. Dengan sikap sedingin es, Cui Ruyun membuat Lo Ani ketakutan, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lo Ani menyadari apa arti tamparan tiba-tiba itu. Pihak lain tidak ingin dia mengungkapkan identitas Chen Xuan. Lo Ani sangat menyadari identitas Cui Ruyun, keponakan tercinta Cui Fengjiu dan ketua Yunsan Corporation. Orang seperti itu bisa menghancurkannya hanya dengan menjentikkan jari, jadi dalam keadaan seperti ini, di mana Lo Ani berani melangkahi. Dia dengan cepat menutup mulutnya. Chen Xuan, apa rencanamu dengan wanita ini? Tanya Cui Ruyun, menoleh ke Chen Xuan. Chen Xuan menatap Han Jingting. Jingting, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, Lo Ani adalah sahabat Han Jingting, dan Chen Xuan merasa pantas untuk meminta pendapatnya tentang masalah tersebut. Tapi Han Jingting memakai ekspresi lelah. Dia telah mengenal Lo Ani selama 10 tahun, selalu menganggapnya sebagai teman terdekatnya, bahkan lebih dekat daripada saudara perempuan kandungnya. Sekarang, setelah dikhianati sedemikian rupa, Han Jingting merasa sangat kecewa. Lepaskan dia. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Cui Ruyun mengangguk dan memberi isyarat kepada anak buahnya, yang kemudian segera mengantar Lo Ani keluar ruangan. Saat mereka meninggalkan ruangan, Han Jingting benar-benar hancur, melemparkan dirinya ke pelukan Chen Xuan dengan air mata mengalir di wajahnya. Menyaksikan adegan ini setelah melangkah keluar dari ruangan, hati Cui Ruyun dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Tentu saja, dia ingin melihat Chen Xuan dan Han Jingting berdamai, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Di mana dia harus menempatkan perasaannya yang mulai tumbuh ini? 5 menit kemudian, Lo Ani dibawa keluar dari Hotel Rose oleh orang-orang Cui Ruyun. Senyum puas muncul di bibir Lo Ani saat dia berkata, ada sesuatu yang tidak pernah bisa saya pahami. Saya jelas menggunakan eliksir Hehuan pada Chen Xuan terakhir kali, dan dia harus berhubungan intim dengan seorang wanita untuk menetralkan racunnya. Saya penasaran, wanita beruntung mana yang mendapat terobosan besar. Lo Ani menatap Cui Ruyun dengan penuh arti, dengan jelas menyiratkan sesuatu. Lo Ani mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi sebagai seorang wanita, dia masih memiliki keterampilan pengamatan yang tajam. Dia telah memahami segalanya mulai dari raut wajah Cui Ruyun ketika dia melihat Chen Xuan dan Han Jingting kembali bersama. Ketua perusahaan Yunsan ini, dia menyukai Chen Xuan. Bahkan lebih mungkin, setelah Chen Xuan dipengaruhi oleh eliksir Hehuan terakhir kali, wanita inilah yang menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyembuhkannya. Menghadapi pertanyaan Lo Ani, wajah cantik Cui Ruyun memerah, dan hatinya kacau balau. Dia tidak pernah menyebutkan kejadian terakhir kali kepada siapapun, itu adalah rahasianya yang paling pribadi, dan disinilah wanita ini, berani mengungkapkannya di depan umum, jelas bermaksud untuk mempermalukannya. Lo Ani melanjutkan, coba tebak, jika Han Jingting mengetahui apa yang terjadi antara kamu dan Chen Xuan, bisakah mereka berdua tetap bersama? Itu jelas merupakan ancaman. Jangan khawatir, beri aku 1 juta saja, dan aku jamin. Lo Ani ingin mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah uang. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Cui Ruyun menoleh, dan salah satu prianya yang kekar diusir, membuat Lo Ani berlutut ke tanah. 2 pria kekar menjepitnya, dan yang di belakang menjambak rambutnya, menyebabkan Lo Ani melolong kesakitan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lo Ani terkejut. Dia mengira bahwa datang ke jalan utama akan menghalangi mereka untuk melakukan apapun padanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak akan peduli sama sekali. Cui Ruyun sudah dalam suasana hati yang buruk, dan ancaman Lo Ani hanya menusuk di tempat yang sakit. Kebaikan Han Jingting memungkinkan dia untuk melepaskanmu meskipun ada keluhan di masa lalu, tapi apakah menurutmu aku semudah menggertak seperti dia? Ayo, 100 tamparan di wajah, biarkan wanita jalan ini sadar. Ya, kakak perempuan Yun. Seorang pria kekar melangkah maju dan, tanpa sepatah kata pun, mulai menamparkan Lo Ani ke depan dan ke belakang, 1 demi 1 tamparan. Dengan kekuatan besar pria itu dan pukulan keras, beberapa tamparan masuk, dan Lo Ani sudah memuntahkan darah. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi pria itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tebakannya jatuh 1 demi 1. Sementara itu, Cui Ruyun menyalakan rokok seorang wanita dan, bersandar pada sebuah mobil ke samping, mulai merokok. Setelah beberapa saat, hukuman 100 tamparan telah berakhir. Pada saat itu, wajah Lo Ani sangat bengkak hingga menyerupai kepala babi, dan 3 gigi telah dicabut, pemandangan yang sangat menyedihkan. Lo Ani dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Dia seharusnya menyadari bahwa wanita terkenal kuat dari kota Hue ini, kakak perempuan Yun, keponakan Cui Fengjiu, tidak lain adalah jiwa yang baik hati.
Cui Ruyun memandang Lo Ani yang terbaring di tanah dan berbicara pelan, mulai hari ini, jangan biarkan aku melihatmu di kota Huai lagi, atau lain kali, itu tidak akan sesederhana menamparkan. Setelah berbicara, Cui Ruyun melemparkan puntung rokoknya ke depan Lo Ani dan pergi dengan mobil, dikawal oleh belasan pria kekar. Ini adalah kekuatan Cui Ruyun, kakak perempuan Yun. Chen Xuan, maaf, aku salah paham sebelumnya. Setelah tenang, Han Jingting berinisiatif untuk meminta maaf. Chen Xuan tersenyum tipis, Jingting, kamu tidak perlu meminta maaf. Kami berdua ditipu oleh Lo Ani, dan aku salah paham sebelumnya, tapi sekarang kami impas. Han Jingting tersenyum pahit. Ya, genap. Han Jingting ingat kata-kata yang dikatakan Chen Xuan kepadanya sebelumnya. Dia telah berjanji untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang pernikahan mereka dan telah bersumpah untuk tidak membiarkan pernikahan mereka berakhir dengan tidak jelas. Sekarang, dia benar-benar telah melahirkan. Jingting, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Saya ingin tahu apakah Anda akan setuju. Han Jingting, kamu berbicara. Chen Xuan memandang Han Jingting dengan serius dan berkata, aku ingin menikah lagi denganmu. Setelah mendengar ini, Han Jingting merasakan gelombang kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Selama ini, dia memang menyesali keputusan impulsifnya untuk bercerai. Sekarang Chen Xuan telah mengusulkan pernikahan kembali, itu secara alami membuatnya sangat bahagia. Namun, Han Jingting segera menjadi tenang kembali. Apakah kamu lupa bagaimana aku memperlakukanmu sebelumnya? Apakah kamu sudah melupakan kekerasan, sikap dingin yang telah aku tunjukkan padamu selama 6 tahun ini? Apakah kamu lupa bagaimana orang tuaku mempermalukanmu, memukulmu, dan tidak pernah memperlakukanmu seperti manusia? Selama 6 tahun ini, Anda telah mengalami begitu banyak penderitaan, menanggung begitu banyak keluhan dengan saya dan tidak memperoleh apa-apa darinya, bahkan hak-hak dasar yang menjadi hak seorang suami. Han Jingting berhenti sejenak, lalu menatap Chen Xuan dengan sungguh-sungguh dan berkata, jadi Chen Xuan, apakah kamu yakin masih ingin melanjutkan pernikahan seperti itu? Bab 270. Pertama, bersihkan air liur Anda. Mendengar kata-kata ini dari Han Jingting, Chen Xuan tertegun sejenak. Namun, segera setelah itu, Chen Xuan hanya tersenyum tipis, tidak apa-apa, masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah masa kini, saya yakin, suatu hari, Anda pasti akan menerima saya. Kata-kata Chen Xuan menggerakkan Han Jingting dan membuatnya merasa agak malu. Aku sangat kejam padamu sebelumnya, apakah kamu tidak pernah membenciku? Dia bertanya. Chen Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, mungkin ada kemarahan, tapi aku tidak pernah membencimu. Karena saya tahu Anda adalah wanita yang baik, menantu yang baik, dan ibu yang baik, dan itu sudah cukup. Kata-kata Chen Xuan yang sederhana dan jujur sangat menyentuh Han Jingting. Semakin dia berbicara seperti ini, semakin dia merasa bahwa tindakannya sebelumnya sangat buruk. Han Jingting mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Xuan dan berkata dengan serius, tentang menikah lagi, saya setuju. Benarkah? Chen Xuan sangat gembira. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Han Jingting saat ini jauh lebih dekat dalam sikapnya terhadapnya daripada sebelum mereka bercerai. Wanita dingin ini dilebur olehnya, sedikit demi sedikit. Saat hubungannya dengan Chen Xuan mulai membaik, Han Jingting juga merasa jauh lebih nyaman saat ini. Ayo pergi, ayo pulang, katanya. Baiklah, pulang, dia setuju. Tapi, saat mereka hendak meninggalkan ruangan, Chen Xuan melirik tempat tidur besar di belakangnya, dan pikirannya menjadi hidup kembali. Jingting, karena kita sudah punya kamar, sayang sekali tidak menginap di dalamnya, bagaimana kalau kita bermalam di sini, dia menyarankan secara tentatif. Enyahlah, dia membentak. Oh, tentu saja. Chen Xuan dengan bijak menutup mulutnya. Dia telah berpikir untuk memanfaatkan suasana hati Han Jingting yang baik untuk menyerang saat setrika sedang panas dan membawa hubungan mereka selangkah lebih maju. Dia tidak menyangka dia akan tetap menyendiri dan tidak menawarkan kesempatan sama sekali. Tapi Chen Xuan gagal memperhatikan senyum tipis yang tergantung di bibir Han Jingting pada saat itu. Dia baru saja menunjukkan sedikit kebaikan padanya, dan dia sudah berpikir untuk berhubungan intim dengannya. Pria-pria ini benar-benar berkembang hanya dengan sedikit sinar matahari. Meskipun penolakan Han Jingting membuat Chen Xuan merasa sedikit kecewa, sikapnya tetap positif. Dia telah bertahan selama 6 tahun, dia bisa menunggu sedikit lebih lama. Chen Xuan percaya bahwa itu karena Han Jingting sekarang telah setuju untuk menikah lagi dengannya, tidak akan lama lagi dia bisa membuatnya menerimanya sepenuhnya. Keduanya turun ke bawah dan masuk ke dalam mobil. Saat itulah Han Jingting melihat ke arah Chen Xuan dan berkata dengan serius, saya mungkin perlu waktu untuk memastikannya. Chen Xuan terkejut, yakin apa? Tentu apakah aku benar-benar mulai menyukaimu atau tidak? Setelah saya yakin akan hal-hal ini, saya akan membuat pernikahan kami benar-benar kembali ke jalurnya, katanya. Setelah mendengar ini,
Chen Xuan merasakan gelombang kegembiraan. Dia sebenarnya sedang mempertimbangkan apakah dia mulai menyukaiku. Mungkinkah dia sudah menyukai saya? Di luar itu, ada hal penting lain yang perlu dipastikan Chen Xuan. Jadi, Jingting, ketika kamu mengatakan mengembalikan pernikahan kita ke jalurnya, apakah itu berarti, pada saat itu, kita sudah bisa, kau tahu, dia bertanya dengan hati-hati. Han Jingting terdiam, jadi, di matamu, pernikahan yang kembali ke jalurnya hanya tentang hal semacam itu. Chen Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh, tentu saja tidak, apakah Anda pikir saya orang yang jorok seperti itu? Han Jingting mengejek, saya tidak tahu apakah Anda orang seperti itu, tetapi bisakah Anda menyeka air liur Anda terlebih dahulu? Itu menetes ke roda kemudi. Baru saat itulah Chen Xuan menyadari bahwa dalam kegembiraannya, dia tanpa sadar meneteskan air liur, dan dia langsung merasa malu. Sial, ngiler karena istrinya sendiri sungguh memalukan. Melihat penampilan malu-malu Chen Xuan, sudut mulut Han Jingting tidak bisa menahan senyum. Pria ini, dia akhirnya menjalani harinya. 20 menit kemudian, sekembalinya ke rumah, anak mereka Xiao Yu segera berlari keluar untuk menyambut mereka. Ayah, Bu, mengapa kamu pergi begitu lama? Aku tahu, kamu pasti berkencan, kan? Wajah cantik Han Jingting langsung memerah karena malu, gadis kecil, dari mana kamu belajar omong kosong seperti itu? Ayo, pulang. Su Shuzhen, yang berdiri di dekatnya, melihat Han Jingting kembali bersama Chen Xuan, keduanya tampak gembira dan gembira. Dia segera melihat beberapa petunjuk. Tampaknya hubungan pasangan itu jelas telah berkembang lebih jauh. Memikirkan hal ini, Su Shuzhen merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Di halaman kecil hutong tua, Xiao Yu meringkuk ke arah Su Shuzhen, sementara Chen Xuan dan Han Jingting duduk di sampingnya menonton TV. Halaman bergema dengan tawa dan suara ceria dari waktu ke waktu. Kehidupan seperti itu membuat semua orang sangat puas. Malam itu, Xiao Yu meributkan ingin tidur dengan Su Shuzhen. Di kamar tidur, hanya Chen Xuan dan Han Jingting yang tersisa. Han Jingting berbaring di tempat tidur besar, sementara Chen Xuan, seperti biasa, membuat tempat tidur darurat di lantai di sampingnya. Lampu samping tempat tidur dimatikan, membuat ruangan menjadi gelap. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang agak malu-malu datang dari tempat tidur besar, apakah tanahnya lembab? Bukankah tidak nyaman tidur di lantai? Chen Xuan bahkan tidak berpikir sebelum menjawab dengan santai, tidak sama sekali, tidak lembab, dan saya cukup nyaman. Dari tempat tidur besar terdengar desahan Han Jingting, diikuti dengan suara dingin, ya, jika tanahnya sangat nyaman, maka kamu bisa terus berbaring di sana selamanya. Ada ketidaksenangan yang jelas dalam suaranya. Oh, oke. Chen Xuan dengan naif menjawab. Beberapa detik kemudian, Chen Xuan tiba-tiba menyadari kesalahannya. Sial, apakah dia mengatakan hal yang salah? Kata-kata Han Jingting jelas merupakan petunjuk bahwa dia bisa berbaring di tempat tidur. Memikirkan kembali tanggapannya sendiri, Chen Xuan sangat menyesalinya sehingga dia merasa telah kehilangan banyak uang. Chen Xuan mengira dia masih bisa menyelamatkan situasi. Dia berdeham 2 kali dan mencoba terdengar santai, Jingting, tiba-tiba aku merasa tanahnya memang agak lembab dan sangat tidak nyaman. Oh, begitukah? Tentu saja, tanahnya memang tidak nyaman, kata Chen Xuan, penuh harapan. Jika tanahnya tidak nyaman, Anda bisa mencoba sofa di luar. Mungkin lebih nyaman di sana. Chen Xuan. Di tempat tidur besar, Han Jingting, membelakangi Chen Xuan, tidak bisa berhenti menggerutu dalam hati. Dia akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan, tetapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Dalam hal ini, teruslah berbaring di tanah selamanya. Keesokan paginya, Chen Xuan bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Itu terutama karena tanggapannya tadi malam sangat gagal, dan dia ingin menebusnya hari ini. Jingting, bagaimana? Apakah Anda puas dengan sarapannya? Melihat Han Jingting mencicipi sarapan yang dia buat, Chen Xuan bertanya dengan senyum penuh harapan. Tidak apa-apa, jawab Han Jingting acuh tak acuh. Lalu tentang pertanyaan kemarin, apakah menurutmu kamu bisa menanyakannya lagi? Chen Xuan sangat ingin mendapatkan kembali haknya untuk tidur di ranjang besar. Tapi Han Jingting hanya menatapnya dan berkata, itu akan tergantung pada bagaimana Anda berperilaku di masa depan. Sebelum Chen Xuan bisa mengatakan apa-apa lagi, Han Jingting dengan cepat menambahkan, selesai makan. Kalau begitu cepatlah dan ayo pergi. Chen Xuan bingung, pergi. Di mana? Di mana lagi? Bukankah kamu bilang kamu ingin menikah lagi denganku? Tentu saja, kita menuju ke biro urusan sipil. Chen Xuan merasa gembira, kebahagiaan datang begitu cepat. Baiklah, ayo pergi sekarang. Tanpa peduli untuk menyelesaikan makan, Chen Xuan meraih Han Jingting, siap meninggalkan rumah. Tetapi pada saat itu, telepon Han Jingting tiba-tiba berdering.
Melihat penelepon itu, alis Han Jingting tidak bisa membantu tetapi berkerut. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.